Itu jawaban yang langsung, ini Allah langsung loh yang menjawab gitu. Jadi kayak apa sih, ya kamu sedih gitu maksudnya di saat itu, tapi obatnya Allah lagi gitu yang menyembuhkan luka-luka itu gitu. Jadi ya bismillah gitu, ini Allah langsung yang jawab. Kamu butuh masih ragu gitu, kalau udah Allah yang jawab nggak mungkin kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bareng Nabila di podcast Inspirasi Hijrah. Kali ini Nabila ditemani sama Teh Sari. Hai Nab, apa kabar? Hai Teh, alhamdulillah aku sehat. Teh sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, aku ngeliatnya sih Teh sangat berseri-seri, Masya Allah, bersari-sari, cantik dan soleha seperti biasa. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Teh sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, bahagia, happy, soleha selalu. Amin ya Allah, amin. Teh Sari kembali lagi nih, teman-teman aku lagi diajakin ngobrol. Udah lama gak ngobrol ya kita. Iya sama Teh Sari kan udah lama ngobrol ya. Teh Sari ini senior aku di Unpad, tapi kita beda fakultas, beda jurusan. Teh Sari farmasi, aku jurnalistik Vkom Unpad. Teh Sari 2000 sekian, aku 2000 sekian. Di spill juga gak apa-apa. Angkatannya 2010, aku 2012. Teh Sari ini meskipun beda jurusan, tapi somehow kita sering banget dipertemukan di amanah yang sama, lingkaran pertemanan yang sama, lingkungan yang sama, mungkin karena sama-sama seeking for the goodness. Allah. Tahu nggak, aku sampai dibilang ini Nap gitu, apa anak Vkom gitu. Dikira anak Vkom ya? Karena circle aku anak Vkom. Saking seringnya ngobrol dan ketemu dan main sama anak Vkom, malah justru jarang sama saat ini. Iya, saat ini sama anak farmasi udah bertebaran di muka bumi. Ini. di Bandungnya banyak anak Vkom ya. Justru itu, iya. Alhamdulillah nggak apa-apa, jadi aku sering main sama Teteh. Meskipun udah lama nggak. Kan jauh Nap dulu. Iya. Baru kembali lagi. Ini bukan mau ngebahas aku ya. Let's not talk about me, it's about you. It's about Teteh, Teh Sari. Meskipun aku taunya Teh Sari itu seseorang yang sudah soleha aja. Masya Allah lah, aku sudah bilang. Yang udah keren aja. Beliau ini salah satu teteh yang kalau aku ketemu kayak soleha banget deh gitu. Berat loh. Salah satu teteh yang pembawaannya tuh baik. Aku tuh punya diabetes, beliau yang namanya farmasi ya. Salah satu teteh yang selalu mencereweti aku soal Nabila, kamu udah manis. Nabila udah berapa manis udah berapa gula yang diminum dimakan hari ini. Itu salah satu teteh yang sweet banget, sweet, soleha, manis, sweet dan manis sama Nabila. Lembut, wah keren banget deh. Tapi aku kan taunya teteh itu sudah seperti ini. Ada dong jalannya sampai seperti ini tuh pasti perjalanan yang panjang, menemukan Allah, menemukan dakwah, berhijrah gitu. Teteh gimana sih dulu di keluarga tuh, backgroundnya kayak gimana sih? Ya, kalau di keluarga ya, Teteh kan bukan kebetulan ya, emang aslinya Minangkabau ya gitu. Mungkin kalau misalnya banyak orang bilang, oh Minangkabau mah agamis gitu misalnya, itu kayak udah terjeplak kayak gitu ya, karena kan mungkin ya pepatah kita juga adat basandi syara basandi kitabullah gitu ya. Jadi yang pasti artinya adat bersandikan syara itu maksudnya kita apa ya, dari segi-segi kehidupan kita itu pasti nggak akan jauh dari apa yang memang Islam tuntunkan gitu. Mungkin pejuang-pejuang kenegaraan kita pun bahkan Buya Hamka gitu ya, Muhammad Agus Salim itu banyak gitu ya, maksudnya yang memang mereka terlahir dan mencontohkan itu gitu ya. Kalau misalnya Salimah masih jauh lah dari mereka gitu ya. Tapi apa ya, nilai-nilai itu dari kecil sebenarnya udah tertanam gitu ya, tentang Islam itu seperti apa. Nah jadi kalau misalnya kisah hijrahnya gitu ya, mungkin kalau misalnya untuk berjilbab ya Nap ya, kalau berjilbab mungkin Teteh udah dari kelas 2 SMP ya waktu itu. Di satu sisi karena memang program wajib di sekolah harus kerudung gitu ya, tapi setelah pulang sekolah nggak paham tuh kalau misalnya kalau ke warung depan rumah pun ternyata harus berkerudung gitu. Nggak kepikiran justru yang gitu. Wajib tuh ke sekolah aja, aja gitu, maksudnya kalau ke depan warung kan deket ya gitu, mikirnya gitu, hanya sekedar gitu Nap gitu. Jadi baru sadarnya itu pas sudah kuliah justru. Ya jadi gimana kayak tuh? Mungkin kita tahu nilainya tapi kita mungkin nggak sampai di titik paham. Ya beda ya antara tahu dengan paham mungkin ya gitu. Jadi sampailah ketika merantau ya, kuliah di 2010 itu sampai 2013 ya, kayaknya ya hidupnya masih hahaha.
Ya jadi mungkin kalau misalnya di rumah itu ya alhamdulillahnya gitu, kalau misalnya kasih sayang keluarga tercukupi gitu ya. Masya Allah. Masya Allah gitu ya. Alhamdulillah orang tua masih lengkap gitu, adik-adik, kakak juga masih ada gitu kan. Jadi nggak berusaha untuk mencari perhatian atau kasih sayang dari yang lain gitu ya. Oke. Iya. Jadi Nggak punya mommy issue atau daddy issue ya. Insya Allah Oke. tidak gitu. Jadi ketika udah lepas dari keluarga gitu, jadi ketemu teman-teman lah ya gitu, Bandung yang wow gitu ya, pergaulannya ternyata gitu ya, jadi sempat terwarnai. Oke. Ya, jadi terwarnainya nggak sampai jauh yang gimana-gimana juga, cuman memang nggak cukup baik juga gitu. Jadi mungkin kalau misalnya sisi-sisi gelap sebelum berhijrah itu ya mohon maaf ya kalau mama nonton gitu, papa nonton gitu ya. Jadi memang sempat yang ikutan konser malam gitu sampai setengah 2 malam baru pulang gitu sama teman-teman. Seriusan? Seorang Teh Sari, Masya Allah Teteh. Iya, Serius deh? serius. Teh Sari? Teh Sari? Ini Maaf ya, ini aku aib, tidak tapi- mendiskreditkan siapapun, tapi Teh Sari yang aku kenal tuh kayak wow, sangat terjaga. Tapi Teteh kayak Iya. gitu dulu. Iya, sempat. Oh. Jadi kayak misalnya ya hihi banget gitu, maksudnya ya nongkrong sama teman. Duniawi gitu. banget ya? Duniawi lah gitu maksudnya, walaupun mungkin apa ya, tahu jilbab misalnya nih, jilbab tuh kan nggak lempar ya gitu, harus menutup dada misalnya kayak gitu, cuman ya masih carang kayak gitu ya, tapi masih pakai jeans seperti itu. Sampai di titik merasa yang aku cari apa sih gitu. Kayak apa ya, ya udah senang-senang happy gitu ketika konser gitu ya, tapi balik dari sana kayak ada sesuatu yang kosong gitu. Nah ya jadi berusaha mencarilah sampai dipertemukan dengan teman-teman yang ukti Oh. ya maksudnya pakaian rapi, kalau ngomong tuh kayaknya kalem, menenangkan kayak gitu ya. Boleh spill the name gak nih? Boleh nggak ya? Boleh lah. Boleh ya Boleh. gitu ya, karena bentuk terima kasih dari Sari gitu ya ke teman-teman yang dulu mengajak Sari berada di titik ini. Dulu satu kosannya sempat sama Adila, ya kenal Adila gitu ya, Alvina, Fatimah gitu Masya ya. Masya Allah, Allah. barakallah teman-teman, terima Di mana kasih sih, gitu. kosan mana sih itu? Dulu di Ciseke. Oh, di daerah Ciseke. Masjid Al Hikmah tuh. Oke. Ya dekat sana gitu. Kalau sama sekosannya sama Dila doang, cuman ya circle-nya ya mereka-mereka yang mengajak Sari ada sampai di titik ini, pengantarnya lewat mereka lah salah satunya gitu. Apa tuh? Ada nggak momennya? Ya jadi momennya itu ketika merasa galau itu ya ceritalah ke mereka. Oke. Ya ketika bercerita mereka gitu ya, dicarikanlah solusinya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bercerita kepada orang yang tepat gitu ya, insya Allah gitu ya, Allah akan bantu juga lewat tangan-tangan mereka gitu ya, diizinkan untuk bertemu dengan lingkungan yang lebih baik gitu. Cuman ya memang perjuangannya nggak semudah itu ya. Jadi ketika memang difasilitasi nih, dicarikanlah circle pertemanan yang lebih layak gitu ya, secara iman dan batinnya biar lebih tenang gitu. Tapi ternyata ada tantangan juga nih, teman-teman yang anggaplah mungkin seperti temani sekarang gitu ya. Ada pembimbingnya gitu ya, ada teman-temannya gitu. Ada. Nah ternyata teman-temannya nggak jalan gitu. Sementara Oke. Sari mencari gitu ya, Sari ingin ketemu. Dan kebetulan ya kaderullahnya waktu itu tetehnya juga nggak mau nih gitu ketemu sama Sari doang, kalau misalnya teman-teman yang lain nggak hadir. Seperti itu. Jadi kan ya ini aku yang mencari dia tapi kok susah banget gitu, kok kayaknya orang-orang mah dicari ya bukan mencari gitu. Aku udah mencari tapi jalannya ternyata nggak sesimpel itu. Sampai akhirnya ya bercerita lagi lah ke teman-teman yang sebelumnya tadi sudah di-mention nama-namanya gitu. Akhirnya mereka mencarikan lagi tuh circle yang lebih sehat mungkin ya, seperti itu. Akhirnya nemu dari sana pelan-pelan gitu, yang tadinya jeans ganti rok kayak gitu ya, kerudung mulai dirapihkan lagi. Terus dari keseharian juga di bab yaumian gitu ya, amalan-amalan hariannya itu dibantu, didampingi lah sama mereka kayak gitu. Ya. Di checklist ya, Ya. ditanyain ya. Ya, betul Masya Allah. gitu ya, karena emang ya energinya ternyata dari sana gitu, salah satunya gitu. Ketika hati kita nggak tenang, mungkin bisa jadi karena apa ya, ya di hati kita tuh mungkin lebih banyak selain Allahnya kayak gitu. Kalau Teteh apa emang kalau selain Allah saat itu? Saat itu mungkin apa ya, karena mungkin di rantau kan sendirian Nap ya. Ada perasaan kayak aku nggak punya keluarga gitu, maksudnya gitu kan, ngerasain nggak sih Nap? Ngerasa ya, banget. anak rantau kan kita Iya. gitu ya. Bertahun-tahun Iya, juga kan. gitu. Jadi kalau misalnya ada aja fase-fase seperti itunya gitu ya, karena ya jauh dari keluarga dan ngerasa nggak punya tempat untuk bercerita kalau misalnya kamu lagi sulit, entah itu di perkuliahannya gitu, di pertemanan dan sebagainya gitu sih. Jadi waktu itu kalau Teteh larinya kemana? Kan bukan ke Allah nih, larinya ke konser-konser itu Iya, tadi. salah satunya mungkin ya gitu, mencari kesenangan yang semu.
Kesenangan yang semu, garis bawahi semu. Kenapa semu teh? Ya, Kenapa karena ternyata itu semu? ya karena setelah kita hura-hura ya, hura-hura di situ ya pulang lagi ternyata galau itu nggak sembuh. Iya, cuman sampai situ aja Ya, kan. betul, betul. Begitu Sampai udah situ aja. berlalu itu si senang-senang itu, Ya. ternyata kita tidak menemukan peaceful contentment yang berkelanjutan kan. Ya, betul. Dan menemukan itu di kajian pekanan. Ya, Iya. betul. Di sanalah ternyata obatnya saat kita mengingat Allah gitu ya. Hati itu menjadi tenang gitu ya. Ya itu benar adanya gitu. Jadi Masya bukan Allah. sekedar slogan gitu ya, maksudnya yang digaung-gaungkan oleh orang-orang di sekitar kita, enggak gitu. Tapi sampai kamu menemukan fakta itu, kamu akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Emang kalau galau, kalau sedih gitu, obatnya itu memang cuman Allah. Gitu. Masya Allah. Dan Teteh menemukannya di perjalanannya, salah satunya tuh di kajian pekanan Pekanan itu yang awal mulanya. mulanya. Ya. Hingga akhirnya bertemu dengan kajian pekanan yang sehat. Insya Allah, Alhamdulillah ketemu tuh. Alhamdulillah ketemu. Karena ketika ketemu itu, jadi apa ya? Ketika kita berniat baik gitu ya, saya selalu percaya bahwa Allah akan mempertemukan kita dengan sesuatu yang juga baik. Entah itu pertemanannya gitu, lingkungannya. Terlepas mungkin nggak sekondusif yang dan seideal yang memang kita pikirkan gitu ya secara teoritis gitu, tapi akan selalu ada cara sama Allah gitu ya. Kalau misalnya memang kita berniat baik, cara-caranya itu akan Allah bukakan gitu. Tinggal kitanya aja mau menyambut apa enggak, seperti itu sih, Nat. Masya Allah Teteh, I need that. Thank you for saying that. Tapi Teh Sari pernah gak sih? Pernah pacaran gak sih Teh? Pacaran alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak ya. Jadi nakalnya emang kok nonton konser Nonton aja. konser gitu, tapi justru karena merasa apa ya, kasih sayang keluarga itu tercukupi gitu ya namanya. Cuman itu sekaligus menjadi ujian gitu ketika berhijrah. Apa tuh? Kenapa itu jadi ujiannya dari ujian? keluarga justru gitu, karena ketika Sari berhijrah ya gitu kan, alhamdulillah Allah hantarkan Sari ya, maksudnya ke satu amanah ke amanah yang lain gitu. Dan insya Allah itu Amanah-amanah adalah kebaikan ya. amanah-amanah kebaikan, tapi sesuatu yang menurut kita baik gitu, kadang menurut keluarga kita dengan apa ya, pengetahuan mereka saat ini Iya. gitu ya, saat itu Benar. itu merugikan kita gitu di saat itu ya, Nap ya. Jadi ini berkisah sedikit gitu ya. Jadi ketika Sari sudah berhijrah itu sempat tuh pas wisuda nih misalnya, kan benar-benar berhijrahnya itu kan masuk kuliah 2010, secara penampilan itu baru berubah tuh 2014 Oke. ya. Yang berkerudung syar'i gitu ya. Ya baru 2014. Sama sekali tidak pakai celana gitu. Ya, baru konsisten dengan roknya itu ya. Nah, jadi sempat tuh dari orang tua mama ya gitu bilang, ngapain sih kamu pakai rok itu? Kamu tuh kan pendek. Aku kan emang semekot ya, maksudnya semeter kotor napa. Emang kalau pendek pakai rok jadi makin, Makin pendek ya? Oh Kalau iya ya. kalau di pandangan mama gitu ya, gitu ya. Tapi emang iya nggak sih? Mohon Emang maaf ya, atau Maya. enggak? Atau Ya, walau alam orang yang ngelihat seperti apa Iya, ya, mungkin iya, kan oke, nggak oke. biasa kali ya. Ah. Nah, terus ketika wisuda Sari pakai kaos kaki nih gitu, dipertanyain nih gitu, ngapain sih pakai sepatu hak tinggi harus pakai kaos kaki, udah copot aja gitu, nggak mau pakai bulu mata palsu gitu, dipertanyakan lagi gitu. Nah itu masih bisa terlalui lah ya gitu dengan apa ya, ya menyampaikan lah yang kita pahami seperti apa. Yang lebih apa ya waktu itu dibilang berat ya di masa itu ya, berat karena memang mungkin ya imannya Sari masih segitu gitu ya, di proses hijrah yang belum terlalu panjang jalannya gitu. Jadi ketika Sari bergabung di ini salah satu komunitas kepalestinaan Yalah sebut aja Smart 171. ya Smart 171 ya, Masya Allah gitu ya. Itu salah satu penguat hijrah Sari juga sebenarnya gitu. Jadi saat itu sempat kan mau tinggal kosannya gitu ya di kantor Smart gitu. Oke. Dengan alasan maksudnya Yang biasa di Rudak, yang di Sayang. Yang bukan mana dulu sih? masih di Cipacing kita. Oh yes. Ya, jadi dengan alasan maksudnya biar bisa nyambi lah gitu, sambil kerja sambil mengurusi juga gitu ya, karena Smart baru 1 tahun atau 2 tahun lah di awal itu ya, masih dikit lah kita personilnya juga masih terbatas. Jadi sempet tuh ngabarin ke mama gitu ya, Mah aku mau tinggal ya di kantor ini. Terus dibilang lah gitu, ngapain sih kamu harus gabung di sini-sini, nanti kamu dikira tit gitu. Teroris. Iya. Seperti itu. Udahlah kamu berislam yang biasa-biasa aja. Ya. Sampai itu benar-benar part tersedihnya Sari ya di saat itu gitu, karena kasih sayang itu kan maksud Sari merasa tercukupi dari keluarga gitu. Jadi ketika keluarga yang menentang Sari itu rasa sedihnya itu luar biasa Nap gitu. Apalagi dari mama gitu ya. Ya jadi waktu itu ya sampai berceritalah ke guru
Sari ya gitu maksudnya itu. Saat itu beliau itu bilang itu nangis-nangis tuh pas lagi pertemuan pekanan ya, nangis-nangis gitu. Terus tetehnya cuma bilang, coba buka Al-Quran sekarang gitu, lihat apa ayat yang kamu temukan. Terus apa? Dan ayat yang temukan itu saat itu adalah surat Al-Maidah ayat 21. Al-Maidah 21. Redaksinya kalau saya nggak salah ingat ya gitu ya, nanti boleh mungkin teman-teman cek masing-masingnya di Al-Qur'annya gitu ya. Wahai kaumku, masuklah kamu ke tanah suci Palestina yang diperuntukkan Allah bagimu, dan jangan kamu berbalik ke belakang karena kamu takut akan musuh-musuhmu gitu, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Nangis di situ. Itu jawaban yang langsung, ini Allah langsung loh yang menjawab gitu. Jadi kayak apa sih, ya kamu sedih gitu maksudnya di saat itu, tapi obatnya Allah lagi gitu yang menyembuhkan luka-luka itu gitu. Jadi ya bismillah gitu, ini Allah langsung yang jawab. Kamu butuh masih ragu gitu, kalau udah Allah yang jawab nggak mungkin kan gitu. Jadi itu salah satu penguat Sari. Kalau misalnya ditanya sampai saat ini gitu ya, kenapa masih aktif sih Teteh di ini udah sekian lama gitu, udah nggak di Jatinangor misalnya kayak gitu, kenapa gitu, karena masih keingatan dengan ayat itu gitu, ayat yang memang Sari mintakan sama Allah itu untuk menjawab situasi saat itu ya Nap ya gitu. Karena kan kalau misalnya kita pengen berkomunikasi sama Allah kan kita sholat ya, karena di dalam sholat itu kan kita berdoa gitu, itu semuanya adalah untayan-untayan doa kita di dalam sholat. Tapi ketika kita pingin Allah itu berkomunikasi dengan kita bacalah Al-Quran gitu, dan itu adalah komunikasi Allah saat itu untuk Sari gitu, dan itu Sari pegang sampai sekarang. Teh itu romantis banget banget Nap. Nangis, habis itu nangis gitu. Itu jawabannya, aduh aku udah gak butuh apa-apa lagi nih gitu. Iya. Dan memang saat itu komunikasi sama mama ya terutama sempat tersendat gitu, karena Sari memilih tetap bertahan gitu ya, tapi bukan berarti Sari menjauhi keluarga. Sari hanya pengen perlihatkan gitu bahwasanya ketika saya berhijrah pun keluarga gak akan kehilangan saya gitu. Justru saya akan menjadi pribadi yang lebih baik yang akan selalu ada untuk keluarga. Dan perlahan-perlahan ya Nap ya gitu. Jadi ya kekuatan cuma kita punya ya adalah berdoa sama Allah gitu ya. Kita pahami bahwasanya bukan karena kita yang lebih baik gitu dari orang tua kita, enggak gitu, tapi kita mungkin menyadarkan diri kita bahwasanya kalau orang tua saat itu mungkin pemahamannya belum sampai di titik pemahaman kita saat ini. Jadi banyak-banyak doa aja sama Allah gitu, Allah yang membolak-balikan hati gitu. Dan entah dengan cara apapun nantinya kita berharap agar keluarga kita pun terwarnai juga gitu dengan nilai kebaikan itu. Dan itu mungkin prosesnya nggak sebentar, doa up and down lagi kayak gitu ya, tapi Allah jawab itu Nap pada waktu yang tepat gitu. Jadi Sari hitung ya gitu, dari semenjak pertentangan dilarang untuk bergabung gitu ya dengan Smart gitu, itu 2 tahun kemudian gitu, sampai mama tuh ngechat gini pas Sari mau pulang kampung ya gitu, karena Sari selalu posting ya gitu update tentang Smart dan lain-lain gitu di story atau di medsos Sari. Jadi mama nanya, kamu kalau pulang bawain dong tote bag Smart 171, nanti mama mau jualin di majelis taklim. Ya Allah, Teh kan mau nangis lagi. Itu tuh kayak hal luar biasa, sesederhana, maksudnya nggak mikirin itu bakal laku apa enggak gitu. Mama nanyain gitu dong, itu udah bahagia banget Nap gitu. Pasti. Itu ya Allah nggak jawabnya nggak sebentar ya, 2 tahun bagi Sari itu proses yang cukup panjang gitu untuk berdamai bahwasanya kalau misalnya orang tua itu belum menerima Sari ada di kebaikan yang ini gitu. Tapi ketika mama nanya itu rasanya lega banget ya, sampai mama akhirnya pun menjadi orang tua asuh dari yatim di sana pun itu udah itu kebahagiaan yang luar biasa sih buat Sari sampai sekarang gitu ya maksudnya. Kalau Teh ya. hati aku Ya jadi mungkin apa ya, untuk melalui proses hijrah itu kadang memang kita harus melalui hal-hal yang menyakitkan. Kalau misalnya salah satu ustazah pernah bilang gini ya, ketika kita melihat ulat bertransformasi menjadi kupu-kupu gitu ya, kan ada fase menjadi kepompong dulu ya, itu kan menyakitkan ya bagi seekor ulat untuk menjadi kupu-kupu itu. Tapi ketika kita merasa kasihan gitu, kita kuliti tuh si kepompongnya gitu, nggak akan jadi dia kupu-kupu yang bisa terbang dengan indahnya gitu. Sama dengan kehidupan kita gitu, kalau kita nggak melalui proses sulit sakitnya gitu, untuk apa ya, dalam proses berhijrah kita gitu ya, mungkin kita nggak akan menjadi pribadi kita yang sekarang. Mungkin Sari yang Nap kenal bukan Sari yang sekarang kayak gitu, kalau nggak melalui fase-fase yang dulunya seperti itu Nap. Masya Allah Teh, Allah, aku suka sedih banget sama
Tapi mungkin aku nggak perlu kasihan juga karena itu memang pembelajaran untuk mereka, itu emang ujian dan pembelajaran yang cocok untuk mereka yang Allah kasih gitu, pasti kan Teh ya. Tapi suka ngerasa kasihan aja gitu sama teman-teman yang ujian dakwahnya, ujian hijrahnya, ujian keistiqomahannya dalam berbuat baik itu adalah dari keluarga. Sedih banget. Mereka, keluarga itu kan orang terdekat kita ya, betul, Teh ya. betul. Orang yang kita berlari ke mereka ketika kita ada masalah, yang harusnya memeluk kita ketika kita bermasalah, kita ada ujian gitu. Tapi justru ujiannya di keluarga tuh, ya Allah, pasti orang-orang yang sangat tangguh gitu, yang Allah kasih. Amin. Itu ujiannya. Aku gak kebayang kalau umi aku nggak boleh kamu. Aduh, ya Allah Teh, Masya Allah Teh, Teh sanggup itu karena keren banget. Allah yang memampukan sih sebenarnya. Ya, Alhamdulillah. Sepanjang berarti Teteh ujian utama itu dari keluarga ya? Dari keluarga justru. Selain itu ada lagi nggak? Kalau misalnya sekarang ya Nap ya, ketika fase itu sudah selesai ya gitu, mungkin lebih kepada ketika kita mungkin dulu punya temannya ya gitu. Ya tapi siklus hidup kan berputar ya Nap. Mungkin dulu teman-teman yang mengantarkan kita ada di titik ini, kok sekarang jadi seperti ini sih gitu. Maksudnya mungkin berbanding terbalik gitu, bahkan jauh dari apa yang nggak kepikiran sama diri kita gitu. Ada melewati fase-fase kayak kok aku sendiri lagi sih kayak gitu maksudnya. Ya kita kelamaan di Bandung Teh. 13 tahun Nap. 13 tahun di saat teman-teman aku udah bertebaran di muka bumi ini, aku masih di sini aja. Teh nggak ada katanya masih di sini. Nggak ada. Nggak, aduh. Iya ya. Teh, but you're alright, right? You're enjoying this. Tapi ada momennya you feel lonely. Ya, masa ditinggal. Ya, betul. Saat ini atau itu sudah berlalu? Tapi Allah menggantikan itu lagi gitu, maksudnya dengan circle yang lainnya gitu. Jadi I know who your circle is right now. Siapa? Adalah pokoknya yang nggak dulu terakhir aku masih di Jatinangor. Iya gitu. Allah menggantikan dengan circle lainnya yang maksudnya itu bisa menjadi obat gitu. Bahwasanya kamu nggak berjuang sendirian kok gitu. Ada teman-teman yang ternyata seru juga kan. Nah, kita udah setua ini tapi problematikanya masih itu aja, rasanya gue ditinggal gitu ya. Aduh, mohon maaf lah ya. Nggak apa-apa Teh. Iya emang itu aku ngerasa ini tau Teh. Aduh jadi aku yang ini ya. Nggak apa-apa, kita sharing. Karena sama ya, kita usianya tidak terlalu jauh sama. Aku sudah di usia, ya itu teman-teman aku sudah menikah, sudah berada di fase hidupnya yang selanjutnya. Aku masih di sini, ada perasaan aku ngerasa ya Allah aku ditinggalin. Ya Allah aku belum, kapan aku berada di level yang lain. Tapi di saat yang sama aku masih ada di level ini nih. Let's say it's a level ya. Let's say lah kalau emang hidup itu adalah level-levelnya, masih I don't believe it. Aku ada di fase, masih ada di fase ini. Aku tidak diberi amanah lain lagi, belum diberi amanah yang lebih tinggi lagi dari Allah tuh. Aku sangat bersyukur. You know what Teh, teman-teman yang udah nikah ini ternyata membutuhkan teman yang belum menikah untuk problematika yang mereka gitu. Entahlah bantuin nemenin anaknya, entahlah menjadi pelariannya ketika dia bertengkar dengan suami. Entahlah sekedar buat main, sekedar buat escape dari rumah gitu. Jadi it's alright now. I'm enjoying my part in this world right now. Dan aku rasa alhamdulillah I'm happy with that. Semua kan ada fasenya masing-masing. Yes. Ya udah nanti, ya udah tinggal guys, you know my Instagram. Go slide into it. Serius deh, aku kembali lagi ke Bandung. Gila ini, aduh kok jadi ngobrol. Aku kembali lagi ke Bandung di saat semua teman-teman. Kenapa aduh mati gue beneran gue yang ngobrol. Kenapa? Silakan. Kan aku pulang ke Medan tuh 2020. Pandemi ya. Iya, waktu itu masih banyak teman-teman aku yang single. It's not really jauh lah dari fase sudah lulus. Masih mirip-mirip gitu, nggak terlalu berbeda. Tapi begitu 2020 aku pulang ke Medan, terus kembali lagi sekarang ke Bandung 2023.
oh ternyata beda banget ya. Teman-teman aku sudah entah di bukan posisinya, bukan posisi geografisnya sudah entah di mana, tapi secara maturity, secara kedewasaan, secara apa tuh sudah berbeda. Aku pun juga sudah berbeda, banyak berbedanya gitu. Tapi perbedaannya tuh beda. Perbedaannya tuh beda. Let's say Konit ya teman-teman deket aku dulu lah, Konit, Ambu. Beda lah ya Bun, beda. Tapi aku ngerasa bisa tune in lagi gak sih gitu. Oh ternyata it doesn't matter, they're still my bestie. Masya Allah, alhamdulillah. They're still my soleha bestie that I'm not yet there. So it's alright. What about you? Tete juga suka ngerasa gitu gak sih? Perasaannya gimana nih? Ya itu usia segini gitu. Tapi Tete mah temen-temennya juga kayak gitu. Enggak, mungkin yang masih ya justru itu yang temennya Tata sekarang ya temennya aku cuman aku doang Teh yang belum nikah, yang Nap tahu kan, yang aku tahu yang lingkaran pertemanan aku dari kuliah yang soleha itu sampai hari ini cuman aku yang belum di jenjang itu ya, gitu. Tapi ada fasenya seperti ini Nap gitu. Jadi teman-teman yang dulunya mungkin sudah berkeluarga gitu ya, ya fase berkeluarga itu kan nggak mudah ya gitu ya, kata orang sih. Iya, nggak usah sok tahu kata orang gitu ya. Nah jadi ya dinamika di dalam keluarga lah gitu. Maksudnya kadang menjadi persoalannya ternyata membuat seorang itu kehilangan apa ya, medan juangnya gitu. Yes. Nah mungkin posisinya nih Sari saat ini adalah lebih kepada supporting sistemnya mereka gitu, untuk membuat mereka bertahan di ya narikin mereka lagi gitu. Maksudnya itu terjadi gitu, nggak sekali dua kali ya gitu ya. Kita terima aja peran kita saat ini ya. Exactly bestie. We're slaying at that. Ya nggak ada peran yang sia-sia lah, insya Allah nggak ada. Semua punya fungsi dan masanya akan datang lah, insya Allah. Seperti semut yang mengangkat air untuk memadamkan api Nabi Ibrahim kan, nggak ada sia-sia, cuman secuil air gitu doang, but it matters for Allah. Betul sekali. Yes, even though we're just lonely single people. Enggak sih. We are not lonely, girl. No. We are not. I got Aku you. punya Nabila. Yo. Tete, I love you. Thank you for being here. Alright. Kembali ke Teh Sari. Kan tadi Tete bilang sudah diwajibkan berhijab karena lingkungannya, karena emang orang Minang. Apa tadi Teh bahasa Minangnya? Adat besan di syarat besan di kitabullah. Itu sudah tersibgoh lah dari kecil. Tapi kan ada proses pemikirannya dong, sampai akhirnya kayak gue harus menggunakan ini menjadi seorang Islam yang tidak hanya praktis, tidak praktikal aja, tapi secara pemikiran, secara keseluruhan gue juga berislam, gitu. Itu ada prosesnya kan? Ada. Pas itu kayak gimana Teh? Jadi kan kalau misalnya dulu kecil itu ya bahkan dari SD ke SMP itu kita wajib punya ijazah MDA. Jadi kalau di sini kan mungkin TPA ya. TPA kalau di Bandung mungkin yang sering dengar ya. Kalau MDA kayaknya nggak ada deh. Jadi kalau MDA tuh Madrasah Diniyah Awaliyah. Jadi selain belajar Al-Quran, kita juga belajar kayak ilmu hadis, akidah, fikih gitu. Masya Allah, nah, itu 4 tahun. Nausorof gitu-gitu juga nggak? Bahasa Arab juga ada. Bahasa Arab ada. Jadi 4 tahun itu. Jadi biasanya kalau kelas 2 SD berarti MDA-nya kelas 1 gitu. Dan itu wajib untuk ijazah masuk ke SMP, harus ada ijazah itu. Berarti harus ada 2 ijazah itu ya, SD dan MDA. Jadi makanya nilai-nilai dasar itu sebenarnya udah tertanam gitu. Hanya mungkin secara praktikal dan pemahaman yang mungkin prosesnya itu ya gitu, butuh ada yang membimbing lebih ternyata gitu, dan saya ditemukan itu ada di Bandung. Jadi pas hijrah itu ya sesuatu yang apa ya, ketika kita menerapkan nilai itu ya, kenapa kita harus A, B, C gitu ya. Balik lagi, misalnya nih kenapa si Sari harus sehat gitu ya, sekedar sehat, menjaga makanan gitu, berolahraga, itu ternyata ya emang fungsinya emang karena kita anggaplah gitu, kita butuh untuk menemani orang-orang yang mungkin butuh untuk ditemani. Anggaplah seperti itu ya Nap ya, sesimpel itu gitu. Atau misalnya ketika kita bekerja gitu, kita nggak hanya sekedar mencari uang gitu, tapi kita juga pengen ada nilai-nilai yang kita terapkan di lingkungan kerja kita.
sekedar mengingatkan mereka sholat lah gitu, ingatin mereka qada puasa lah, seperti itu. Jadi hal-hal simpel aja sebenarnya gitu, bahwasanya memang kita hidup tuh nggak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita butuh untuk menyebarkannya ke orang-orang di sekitar kita. Amar ma'ruf nahi munkar. Ya betul, nilai-nilai Islam itu nggak hanya untuk diri kita, untuk kita terapkan secara pribadi, tapi itu perlu kita tularkan gitu ke orang-orang di sekitar kita. Masya Allah Teh Sari, Teteh ngelakuin itu di kerjaan. Teteh kerja di Puskesmas sebagai apoteker favorit aku guys. Jadi kalau yang diomelin itu bukan cuma Nap Iya, sebenarnya, ya. semua teman-teman aku gitu. Semua teman-teman tuh diomelin sama Teh Sari guys. Aku merasa salah satu yang sering diomelin, setiap bertemu pasti kayak gitu. Soalnya setiap bertemu aku lagi minum manis ya Teh. Jadi pasti diomelin. Ya maksudnya sekadar itu, maksudnya mengingatkan teman-teman untuk yang di circle terdekat pun gitu ya, untuk sehat gitu, karena orang-orang tuh butuh dirimu. Kalau kamu sakit gitu, siapa yang akan menggantikan itu gitu. Meleleh deh. Percayalah gitu, maksudnya sekecil apapun peran yang kamu rasa kayaknya nggak ada deh orang yang peduli sama aku gitu misalnya, karena ya kayaknya aku lakuin juga kayaknya kecil gitu di mata kita ya, tapi di mata orang sekitar kita nggak pernah tahu gitu seberarti apa kehadiran kita untuk mereka. Masya Allah Teh, diem lu. Aku tuh dulu gitu. Itu bener. Aku dulu gitu. Aku dulu tipikal yang nggak percaya kalau orang mau memuji-muji aku, itu sampai sekarang sih sebenarnya. Tapi right now I embrace it. Yes. I know that I'm loved. Aku dicintai dan disayangi. Betul. Tapi dulu tuh suka denial gitu loh. Kayak enggak, mereka mah. Kita kadang suka mengkerdilkan diri kita sendiri kan, sampai kita mendengar itu dari orang lain gitu. Iya, aku tuh kayak gitu. Ambu sering bilang kayak gitu. Aku bilang aku nggak bisa gitu. Untuk kembali lagi ke Bandung dan menjalani ini saja, aku sebenarnya sangat berpikir beratus-ratus kali. Kan Teteh masih waktu di nikahan Teh Cika, Teh Cika teteh kita semua yang saat ini sudah ada di Medan. Yang aku janjikan sebenarnya aku akan menemani di Medan, tapi ternyata aku di sini Teh. I'm sorry. Jadi waktu di nikahan Teh Cika tuh aku itu 2 hari setelah di nikahan Teh Cika, Ibu Farkon akhirnya menghubungi aku, Nap, Bandung is on gitu. Aku lagi opname di Hermina. Yang waktu itu loh Teh. Kan aku pulang dari nikahan Teh Cika kan aku gitu kan. Terus secepat itu Teh. Jadi waktu di nikahan Teh Cika emang planningnya masih tetap adalah pulang bulan Juli, pulang Juni, pulang ke Medan. Itu aku se-impulsif itu. Oke, let's go. Here I am now. Alhamdulillah. Karena aku yakin, aku udah cerita kan Teh. Aku yakin waktu itu aku pengen waktu pulang ke Medan, ke Bandung, ya Allah, jika emang harus jika diperbolehkan, jika diperbolehkan, kenankan aku untuk balik lagi ke Bandung. Dikasih jawaban. Alhamdulillah. Balik ke Bandung, Masya Allah, I love Bandung so much. I love you so much. I love you too. Nah, ada tips nggak buat teman-teman yang lagi struggling menemukan Allah, struggling sedang berhijrah? Ada nggak tips buat dari Tata? Tentang hijrah ya gitu. Mungkin kalau dari Sari ya, hijrah itu ibaratnya adalah bentuk menunjukkan cinta kita kepada Allah ya, dan cinta itu adalah kata kerja ya, love is verb katanya gitu. It is. Dan ketika kita menjawantahkan cinta itu adalah kata kerja gitu, maka itu butuh pembuktian. Ya, dan harus dibuktikan seperti apa gitu ya dengan tindak tanduknya kita gitu ya. Dan ketika kita mengaku cinta gitu, ya cinta itu harusnya menenangkan, mendamaikan, bukan membuat kita yang gelisah gitu, sedih gitu ya. Dan itu hanya bisa kita temukan ketika kita mengenal Allah gitu. Seperti itu Nap. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sedang menjalani proses hijrah, mungkin tantangannya beda-beda ya tiap orang gitu, proses hijrahnya gitu. Ada mungkin ujiannya seperti tadi di keluarga gitu, ada mungkin yang ujiannya lewat pertemanan, ada yang lewat ujian kasih sayang dari keluarga yang kurang sehingga mencari kasih sayang yang lain di luar sana gitu. Apapun bentuknya gitu ya, tapi percayalah ketika kita memang jujur pada diri kita, jujur pada hati kita, bahwasanya jalan yang kita tempuh ini sebenarnya adalah untuk mencari cintanya Allah, ridhonya Allah gitu. Insya Allah Allah akan menunjukkan itu untuk kita gitu. Selama kita juga nggak pernah jauh gitu ya untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, kita selalu cari jalannya lewat apapun. Dan hijrah itu kadang juga nggak bisa kita lakukan sendiri. Sekali Rasulullah aja hijrahnya ditemani oleh Abu Bakar loh. Yes. Rasulullah yang sangat luar biasa, kita kenal, kita tahu gitu ya story beliau. Hijrahnya nggak sendirian. Dan sama gitu, kita butuh teman untuk menemani kita. Makanya temani hadir kan. Masuk lagi.
Ya jadi kadang kalau kita sendiri gitu, kita nggak ada yang mengingatkan diri kita ya. Tapi ketika kita berbarengan dengan yang lain gitu, kita haus, ada yang nawarin minuman nih ke kita. Kita lapar, ada yang nawarin makanan ke kita. Yes. Kalau kita sendiri, kita mau nyarinya ke siapa gitu, Nab. Ya jadi bersyukurlah gitu dengan circle yang mungkin teman-teman ditemani punya saat ini gitu. Dan ketika memang teman-teman ada kendala pun gitu di sana, jangan sungkan carilah tempat yang memang bisa menjadi apa ya, curahan hati teman-teman untuk mencari solusinya. Jadi jangan didiemin gitu, misalnya kelompoknya bermasalah misalnya kayak gitu, didiemin aja udah hilang gitu. Ya itu tadi balik lagi kejujuran diri kita untuk menempuh jalan ini, dan insya Allah akan pertemukan dengan jalan-jalan yang sebenarnya sangat terbuka lebar gitu. Benar. Ya. Masya Allah Teh Sari, thank you so much. Bener banget loh Teh, aku nih udah podcast sama beberapa temen kita. Dan rata-rata memang cerita hijrahnya itu bermuara pada bertemunya dengan lingkaran-lingkaran kebaikan. Masya Allah banget. Termasuk aku walaupun ya kalau mengenal Islam mah kita emang dari kecil lah di Indonesia mah. Betul, mayoritas sudah Islam. Jadi taraweh itu pengalaman-pengalaman kita dari kecil tuh emang ya sudah sangat masuk banget gitu. Tapi untuk secinta itu sama ukuah, semengenal itu soal ukuah, soal Islam, soal Allah, semengenal itu ma'rifatullah gitu. Sehingga akhirnya menemukan diri sendiri itu dibantu sama teman-teman, dibantu sama teman-teman yang juga sama ingin mengenal Allah, sama-sama ingin mengenal Allah, sama-sama ingin mengenal dakwah. Masya Allah, Teh Sari, you're so awesome. You're one of my idol. Masya Allah. Iya tahu. Aku nggak tahu Teteh sebelum. Ya aku tahu Teteh di penghujung perkuliahan aku lah ya. Iya betul, karena emang hijrahnya udah ingkat akhir enak gitu. Jadi kan 2010 ya 2014 kan, berarti hijrahnya emang udah semester akhir gitu. Makanya emang ketemunya tuh sama dede. Aku Dede Gemas. Alhamdulillah. Itu. Seneng deh masih ada Teh Sari yang. Seneng juga masih ada anak di sini. Jadi aku masih bisa jadi dede ya. Yang lainnya masih makin jauh banget deh. Masya Allah, luar biasa. Tete, thank you so much udah sharing. Sama-sama, Keep being you. Masya Allah, amin. Bareng-bareng terus ya Teh ya. Aku ada di Bandung, temenin aku. Pokoknya kalau aku aja ketemu harus mau. Insya Allah. Semoga Allah berikan kesempatan kita untuk bertemu kembali. Amin. Thank you Teh Sari. Terima kasih teman-teman udah dengerin. Insya Allah kita ketemu lagi di podcast Inspirasi Hijrah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.